selamat datang di Podcast yakni podcast anak bincang talenta Tapen Keren. Aku hari ini bersama mami aku, Nasya, dan mami Novita. Selamat datang. Dan perkenalkan, nama aku Redenta. Hari ini aku akan menginterview 3 orang ini yang tentang mom and kids. Oke, berawal dari pengalaman mami, bagaimana mami pengalaman mama saat berlomba mom and kids di Balai Sarbini? Saya punya pengalaman yang indah dan suka dukanya pasti ada. Dulu di tahun 2018, anak kami Redempta ini sebagai juara ya di Mom and Kids. Lalu karena kami sudah bertekad untuk setia dengan cita-cita anak kami, pada saat itu kita standby di Jakarta. Akhirnya kami bicarakan sama Bapak Iwan sebagai owner kami untuk solusi-solusinya, bagaimana ke depan anak kami bisa mengembangkan talentanya seperti yang dia miliki saat ini. Bapak owner itu memberikan solusi, termasuk sekolahnya, termasuk tempat tinggalnya, sampai kami pindah dari Nias ke Jakarta. Bertahap, saat itu kita seperti orang bengong ya, soalnya belum tahu yang namanya Jakarta. Tapi Bapak Iwan sebagai owner yakni mengarahkan kami untuk membuka jalan, termasuk sekolah anak kami, yaitu di homeschooling Tunas Karya Bangsa. Pada saat itu kita dapat job, anak kami terpilih sebagai ambasador Duta BNN. Termasuk kalau ada job-job itu kita datang dan kita bersilaturahmi kepada semua peragawan-peragawati Mom and Kids, memberikan penyuluhan baik di sekolah maupun di komunitas-komunitas agama. Saat ini anak kami Redempta sudah menjadi talentanya udah banyak ya. Ada yang banyak di bagian nyanyi, dance, ada yang di balet, ada yang di Duta BNN, dan saat ini kami sedang menjalani itu. Untuk ibu-ibu Mom and Kids saat ini, jangan kalian ragu. Seandainya kita menjadi terpilih ya, jangan ragu. Pak Iwan ada bersama kita dan semua karyawan yang ada di sini. Terima kasih. Keren. Oke, mami, bagaimana rasanya setelah mengikuti lomba Mom and Kids ini? Mengikuti lomba itu tentu bukan hanya sekedar tampil, tentu perjuangannya sangat rumit ya. Persiapannya itu loh, benar-benar, apalagi kami dari desa. Jadi kalau seandainya dari desa itu mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk di situ pakaian anak kami, siapa yang bisa menghandle untuk makeup mereka, ya Pak Iwan tetap memberikan semangat, walaupun dalam hati bisa nggak ya menjangkau ke sana, ada keraguan sebenarnya, tetapi kita percaya bahwa semua itu pilihan, pasti ada jalan. Oke, keren banget. Untuk Nasya dan mami Novita, bagaimana rasanya setelah mengikuti Mom and Kids, pengalaman-pengalamannya dan rasanya mengikuti itu bagaimana? Apakah happy, terus bisa memotivasikan orang setelah dibuat acara seperti ini? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Adik Redenta. Pengalamannya alhamdulillah sangat luar biasa, karena ini pengalaman buat anak saya supaya menjadi ikon model Mom and Kids. Mudah-mudahan bisa ke ajang grand final dan nantinya bisa melangkah lebih jauh lagi. Jadi ini pengalaman yang
benar-benar bisa membuat anak saya makin percaya diri, makin berprestasi, dan memberikan motivasi untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Oke. Untuk Nasya, bagaimana rasanya setelah mengikuti ajang Mom and Kids, Nasya? Happy gak ketemu teman-teman begitu, terus main, dapat teman baru? Gimana, Nasya? Rasanya aku tuh seneng karena bisa masuk ya ke ajang nasionalnya. Karena dengan seperti itu, aku juga bisa meningkatkan potensi diri aku, kemampuan aku untuk jauh lebih hebat. Di situ aku percaya kalau aku tuh pasti bisa. Karena dengan aku itu udah mengikuti banyak sekali lomba, aku yakin kalau aku bisa lebih hebat lagi dari sebelumnya. Oke, hobi Nasya itu apa sih? Hobi aku ada bermain piano, basket, terus aku juga suka yang namanya berenang. Aku juga hobi yaitu memanah, kemudian aku juga hobi modeling, tari tradisional, tari modern, storytelling, public speaking. Aku juga bisa menghafal Al-Quran, dan aku juga hobi menulis buku. Aku udah menulis beberapa buku loh. Wah, keren banget ya. Kalau aku melihat hobinya Nasya ini memang multi talent ya. Nasya tuh bener-bener keren banget, sudah bisa berkarya dalam umur segini. Ada bibit ya kayak. Iya, ada bibit. Motivasinya apa sih Nasya setelah mengikuti ini? Aku ingin menjadi motivasi dan inspirasi bagi generasi emas anak bangsa Indonesia. Aku juga ingin terus berkarya, berprestasi, menjadi anak yang hebat juga. Aku juga ingin menjadi anak yang aktif, kreatif, inovatif, sehingga aku tuh bisa mengubah dunia di masa yang akan datang. Amin, keren banget ya. Aku mau nanya sama maminya Nasya nih, hobinya mami apa sih? Hobi saya Iya, hobinya apa sih? kok saya gitu. Gimana ya bisa mau mengikuti ini loh? Mungkin dulunya itu mami itu model gitu kan, karena masih awet muda sih. Jujur masih awet muda sih. Jadi kakakku ya. Iya, ayo. Nanti mamanya berarti dua nih anaknya. Ya, apa ya, hobi saya ini sebenarnya lebih ke arah, dulunya saya sih akademik ya, karena saya banyaknya itu disuruhnya sama orang tua zaman dulu masih suruh belajar biar berprestasi di sekolah. Jadi kita hobinya hanya ya seperti sekarang anak-anak muda ini banyak wadahnya, banyak ajang pemilihan ya, lomba di mana-mana. Kalau zaman dulu tuh terbatas, jadi kita hanya sekedar sekolah, les, habis itu paling ya hanya ngikutin lomba-lomba dan tidak akademik sih. Jadi hobinya tuh lebih tersalurkannya ke prestasi aja. Keren. Berarti turun sama anaknya yang bakal melanjutkan mami, jadi cita-citanya bakal lebih tinggi lagi dan membahagiakan orang tuanya. Amin. Oke, sekarang aku mau gantian nanya nih ke Redenta dan ke Mama. Selama karantina waktu tahun 2018 pemilihan Top Model Mom and Kids, bisa tolong diceritain bagaimana pengalamannya selama karantina supaya kami sebagai salah satu finalis bisa menambah ilmu dari Redenta dan Mama. Wah, bagus banget sih pertanyaannya. Ceritanya itu saat aku di karantina itu jujur aku ketemu banyak teman dan aku lebih sering bermain sih saat istirahat, jujur aja ya. Ini kayak behind the scene sebelum tampil. Jadi itu di karantina 3 hari 2 malam ya Mami? 3 hari 2 malam. Ya kita tuh sebenarnya tidur
nggak terlalu teratur karena kita sibuk buat persiapan penampilan kita, Mom and Kids. Jadi kita itu lumayan kecapean. Dan jujur walaupun kecapean, kita setidaknya bisa menampilkan yang maksudku menampilkan hasil yang maksimal kepada penonton, dan puji Tuhan masuk dalam 10 besar. Aku mungkin tidak masuk dalam juara, tetapi 10 besar bagiku itu sudah cukup membahagiakan. Jadi aku tuh bisa memotivasikan saudara-saudara aku yang ada di NIAS kalau misalnya perempuan itu bisa berkarya seperti perempuan yang biasanya ada di kota ini. Jadi biar pengetahuan perempuan di kampung juga bisa lebih luas. Cerita selanjutnya tuh lebihnya di Mama karena aku hanya mengalami 3 hari 2 malam itu saja sih, dan main-main bersama temen aja sih. Itu jujur itu pas umur 8 tahun. Aku nggak ingat banget. Boleh Mami diceritakan? Iya, seperti itulah yang dialami Redempta, dan saya juga mengalami hal yang sama. Cuman dalam konteks saat itu kita belum tahu apa-apa loh. Agak kaget aja karena kita ketemu banyak orang. Apa nanti seandainya dia lebih pintar dari kita, ada rasa minder. Jangan-jangan dia lebih pintar sama anakku begini, walaupun ya udah, Bapak Iwan memberikan kekuatan. Tidak ada yang mustahil, semua akan terjadi baik. Yang penting posting tinggi. Jadi selalu ada momen menggoda dari luar, masuk entertainment ini. Saya bingung kan, mungkin lebih bagus di sana. Saya pelajari Akademi Yapmi, dia dikenal sama pemerintah. Artinya dia tidak ada neko-neko mengenai kebohongan. Karena di luar sana banyak orang kasih sama saya poster itu untuk tampil sementara sebenarnya. Tapi tidak punya wadah, tidak punya kantor. Saya selalu tanya, punya kantor enggak? Tempatnya di mana? Karena ada orang kan hanya memperkenalkan entertainmentnya seperti ini, tapi dia hanya sesaat. Ada temanku yang tertipu juga, sudah bayar di sini, akhirnya dibawa lari. Karena kita nggak kenal. Sedangkan Yapmi sudah dikenal sama pemerintah 40 tahun ya, sampai sekarang ini. Jadi nggak ada tipu-tipu. Silakan teruskan impianmu melalui talenta yang dimiliki anak-anak. Terima kasih. Oh ya, aku juga pengen kasih tambahan. Bukan tambahan apa-apa ya. Sebenarnya ada tambahan pertanyaan buat Mami dan si Nasya. Bagaimana jika Mami dan Nasya terpilih menjadi juara top model Mom and Kids? Bagaimana rasanya jika terpilih? Dan apa motivasi buat semua orang yang menonton dan mendengar hal ini? Silakan. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Motivasi saya jika terpilih adalah bagaimana kita bisa menjadi inspirasi buat semua mama dan anak di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi, terutama di desa, bahwa kita semua bisa menjadi wanita yang maju, berprestasi, berkarya, berilmu. Saya terpilih menjadi top model Yapmi Kids 2025. Saya akan memberikan motivasi kepada anak dan perempuan di seluruh provinsi Indonesia bahwa semua wanita, semua anak bisa berkarya, bisa berprestasi untuk mengejar mimpinya, untuk mengejar semua karyanya. Dan tidak lupa, yang terpenting adalah saya bersyukur. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kami dipercaya menjadi
pemenangnya dan kami dipercaya untuk menjadi ikon mama dan anak yang menginspirasi untuk banyak orang. Semoga dengan kami berdua terpilih, kedepannya makin banyak orang yang berani mencoba dan lebih semangat lagi untuk berprestasi. Oke Nasya, tadi aku dengar dari Mami itu jawabannya bagus banget, benar-benar memotivasikan aku juga dan Mami dan semua anak dan mama yang akan mengikuti ajang Top Model Mom and Kids. Kan Nasya ini penulis buku, tadi aku dengar. Jadi kalau Nasya dipilih, apakah Nasya akan menulis perjalanan kamu menjadi pemenang Top Model Mom and Kids? Apakah kamu akan memberikan motivasi juga kepada anak-anak lain? Tentunya aku ingin menuliskan perjalananku juga dan juga motivasi untuk anak-anak di seluruh Indonesia ya. Karena kita itu sebagai anak Indonesia harus tetap berkarya dan berprestasi. Walaupun kita tuh dihadapin banyak sekali rintangan, kita tidak boleh menyerah dan putus asa. Karena kita itu nggak sendirian, kita juga dibantu oleh Tuhan. Tuhan itu melihat perjuangan kita. Kita harus tetap berusaha dan tanpa menyerah ya menghadapi segala situasi. Jadi kita itu harus tetap semangat dan berusaha di setiap kondisi. Keren banget. Motivasi dari aku untuk anak-anak Indonesia yaitu kita harus tetap menjadi anak yang berprestasi tentunya, berakhlak, bertalenta, dan berilmu. Keren. Penjelasannya sudah hebat. Ya, penjelasannya sudah hebat. Dia punya Benar-benar inspirasi masuk ke otak beta. banget. Oke, ngelawak dikit biar kita tidak strict banget ya. Nasya sih jujur keren banget ya. Tapi Nasya, kamu ada pernah mikir nggak kalau misalnya kamu ada saingan dan saingan kamu itu benar-benar iri sama kamu Nasya? Apa yang kamu rasakan? Apakah kamu akan mendiamkan saja dan kamu akan melanjutkan karirmu atau kamu akan merespon? Tidak usah memperdulikan orang yang membuat kita jadinya down. Orang yang iri sama kita tidak usah peduli terhadap mereka. Tetap lanjutkan karya kita saja. Keren banget, keren. Ya. Datang ke Yapni sering diantar sama papa. Kadang kalau misalnya mama sakit, papa yang nganter. Jadi gonta-ganti. Terus mami itu benar-benar mensupport aku, apalagi papi, semuanya mensupport aku, keluarga aku mensupport aku. Karena ya dari awal aku aktif Yapni, semua karirku diangkat dan aku bisa ya melanjut karirku untuk masa depan aku. Jujur aja aku merasa bahagia banget tentang Yapni karena Yapni ini memotivasikan aku. Apalagi awal di Mom and Kids, awal yang dibilang sama Kak Iwan adalah untuk mengurangi kekerasan ibu dan anak, itu benar-benar betul sekali karena di tempat lain sangat banyak kekerasan ibu dan anak. Itu KDRT. Buku Luka Langkah Cahaya, dan buku itu sudah rilis. Buku itu sudah rilis dan limited edition. Ya, limited edition. Di situ ada cerita aku juga. Dipilih 30 wanita yang memiliki perjuangan hidupnya sebagai model, sebagai wanita seni dan lain-lain. Saya juga bersyukur ya punya anak, punya talenta yang bisa dia salurkan. Di Women Summit kemarin tuh dia terpilih se-Indonesia, delegasi terpilih. Jadi paling termuda adalah Redempta. Yang lain itu sudah jam terbangnya udah kemana-mana. Redempta baru 14 tahun. Sampai kami
gimana ya, tapi Tuhan luar biasa. Saya bilang semua ini berasal dari pembentukan dia nih. Attitude-nya dapat, kebersamaannya dapat, komunikasinya dapat. Jadi saya bersyukur punya komunitas mulai dari YAPMI ini. Itulah anak kami bisa terbentuk. Nasya, jika Nasya tidak terpilih menjadi top model Mom and Kids, apakah Nasya akan menyerah begitu saja atau Nasya akan lanjut untuk berkarya? Aku memilih untuk lanjut berkarir lagi karena ya yang sebelumnya sudah aku bilang, kalau kita itu menghadapi situasi, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Walaupun yang kita hadapi itu situasinya buruk, bikin kita putus asa, kita harus tetap bangkit dan semangat lagi berjuang dan lanjutkan terus karir aku. Seperti itu. Keren banget, bravo. Oke. Iya, betul banget. Nasya, boleh spill gak golden ticket menuju grand final di Balai Sarjini? Ini golden ticket, Kak. Keren banget. Aku senang sekali karena aku bisa menunjukkan potensiku ke depan anak-anak Indonesia ya, tentunya. Untuk mendukung aku, Nasyauki Azahra Fahriah, mewakili Provinsi DKI Jakarta. Keren. Oke, Nasya, boleh nggak aku melihat bakatnya Nasya persis di depan kamera ini, dan aku, dan Mami, dan Mami aku? Boleh? Oke, silakan. Panggung di depan. Aku itu mau public speaking, podcast monolog. Boleh? Boleh. Halo semua, selamat datang di acara Ngobrol-Ngobrol Santai bersama aku, Nasyauki Azahra Fahriah. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang anak Indonesia yang berprestasi. Kira-kira siapa ya yang akan dibahas? Yuk nantikan keseruannya dan tetap stay tune di acara ini. Teman-teman, ada yang udah tahu belum siapa yang nanti akan kita bahas? Belum tahu? Oke deh, simak pembahasannya ya. Pertama kita ada Faro Mario. Faro adalah anak Indonesia yang berusia 7 tahun. Faro itu pembalap cilik loh. Dia pernah berlatih balap di Italia dan kini sedang bersiap untuk kejuaraan nasional Motorprix. Yang kedua kita ada Nano. Tapi sebelum itu lanjut atau enggak nih? Lanjut, oke deh kita lanjut. Nano adalah anak Indonesia yang jago matematika. Ia pernah menjuarai lomba matematika tingkat nasional maupun internasional. Yang terakhir kita ada Kasyaf. Kasyaf adalah siswa asal Tangerang yang berprestasi di bidang robotik. Ia telah menjuarai juara utama Creative Design dan juara 2 kategori Safari Adventure di ajang International Yacht Robot Competition di Shenzhen, China. Mereka bertiga adalah bukti bahwa anak Indonesia bisa bersinar di mana saja asal punya semangat dan kerja keras. Sama seperti saya yang saat ini lolos di ajang pemilihan Putri Anak Indonesia Jakarta 2025. Wah teman-teman, tak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya.
Sebagai bonus, saya kasih pantun nih ya. Boleh, apa tuh? Kolak manis pisang uli. Cakep. Dimakan sekarang sangat menyegarkan. Cakep. Saya Nasya mohon undur diri. Cakep. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Asik. Terima kasih banyak ya teman-teman. Dadah. Dadah. Wede, keren banget. Oke nih, kayaknya bakal ada sinyal-sinyal menurut aku kayak Nasya mungkin bakal menang. Kita doain aja buat Nasya untuk menjadi pemenang top model Mom and Kids. Oke, itu saja podcast dari aku, Redemta, dan mami aku, Mami Novita, dan Nasya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!